Alhamdulillah, wasukala ni'amillah, wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, di tengah hujan yang begitu deras yang begitu besarnya, alhamdulillah dalam majelis di hari ini, di malam ini, menemani saat-saat juga kita yang sedang neduh di sini gitu ya, dan juga alhamdulillah yang juga mau beristirahat ya. Kita insya Allah meneruskan penjelasan tentang hari kiamat ya, teruskan pelajaran yang dijelaskan juga di Muhajirin ya. Nah, sedikit saja kita mengkaji hadis, dan ikhwatu fillah, silahkan buka surah bentar ya, Ibrahim ayat 8 ya. Surah berapa? Ke 14 ya gitu. Nah, sudah? Nah, Bu. Ya, jadi secara garis besar dalam hadis ada beberapa yang juga menjelaskan, tapi yang kita mau perdalam ini adalah tentang bagaimana malaikat Israfil meniup sangkakala atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau yang di sini ada pendapat sangkakala itu ditiup sebanyak 3 kali ya. Karena ada juga yang berpendapat 2 kali ya. Tapi saya tidak bahas itu, nanti aja itu ya. Kalau mau lebih dalam lagi, sebenarnya udah juga dijelasin tuh ya. Udah perlu diulang-ulang gitu ya. Nah, ya. Jarak masing-masing tiupan dijelaskan dalam hadis nih. Yang dijelaskan dalam penjelasan dari Ibnu Katsir tentang huru hara hari kiamat. Imam Muslim mengatakan dalam sahihnya, Abu Quraib mengatakan kepada kami dari Abu Muawiyah, dari Al-A'mash, dari Abu Sakeh, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad bersabda yang artinya, antara 2 tiupan jaraknya 40. Para sahabat bertanya, 40 hari? Beliau menjawab, aku menolak untuk menentukannya. Mereka bertanya lagi, 40 bulan? Beliau menjawabnya lagi, aku menolak untuk menentukannya. Mereka bertanya lagi, 40 tahun? Beliau menjawab lagi, aku menolak untuk menentukannya. Lalu beliau bersabda, kemudian turunlah air dari langit. Lalu mereka
penghuni kubur tumbuh seperti tumbuhnya tunas. Beliau meneruskan, tidak ada satupun anggota tubuh manusia yang tersisa selain tulang ekor, dan tulang itu adalah penciptaan tubuh manusia yang nanti disusun kembali pada hari kiamat. Nah itu ya, itu diantaranya. Jadi hadis yang antara dua tiupan jaraknya 40. Yang juga mengatakan bagaimana sangkakala ditiup 3 kali di sini ya. Bahwasanya Nabi tidak menentukan untuk 40-nya itu 40 apa, karena beliau tentunya tidak diberitahukan ya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang 40 apa gitu ya gitu. Sehingga beliau tidak mau menentukannya. Karenanya kalau Nabi menentukan, khawatirnya menyimpang ya, belok dari wahyu ya. Sedangkan kalau yang diwahyukan berarti kan ini yang disampaikan, ini yang dijelaskan, karena itu berdasarkan apa yang didengar gitu ya gitu, dan apa yang tentunya dijelaskan itu sudah sesuai gitu ya. Kalau mengada-ada berarti nah gitu melok ya gitu. Nah makanya Nabi tidak demikian gitu ya. Bahwasanya kalau kita menyampaikan itu harus sesuai gitu ya. Udah, ini jangan sampai mengada-ada, apalagi menambah-nambah, melebih-lebihkan ya. Supaya melebih-lebihkan diri kita. Ini berlebihan sekali, jangan sampai itu ya gitu. Gitu ya. Ngapain juga gitu ya melebih-lebihkan diri kita gitu. Memang kita itu apa? Kita itu siapa gitu ya gitu. Ya. Nah, itu jadi Nabi saja ketika menyampaikan tidak mau melebih-lebihkan ya. Mengada-ada. Ya seadanya saja gitu menyampaikan tuh ya. Apa yang dia dengar ya begitu udah. Ya. 40 apa ya? Udah 40 aja gitu. Nah, nurut aja 40 gitunya gitu. Gitu. Bahasa kita banyak. Sehingga tidak mau menyimpang dikit aja gitu ya. Nah, kadang di kita mah gampang itu ya melebih-lebihkan tuh ya. Apalagi ditambah dengan cerita-cerita. Wah, itu dibumbui dengan cerita, akhirnya melebihkan dirinya. Wah, saya mah sudah demikian, saya mah sudah seperti inilah gitulah gitunya. Dilebihkan dirinya gitu ya. Hanya karena menjelaskan suatu perkara gitu ya. Nah, itu nggak boleh sebenarnya itu ya. Tidak boleh. Akhirnya benar nggak sih yang dilebih-lebihkan itu adalah dia sendiri gitu ya? Atau dia sendiri ingin, nah ada niat lain, nah gitu ya. Nah itu nanti dibahas tuh ya. Ada niat lain tuh ya, niat yang salah dalam menuntut ilmu. Nah itu tuh ya, itu nanti dijelaskan tuh ya. Karena itu Nabi tidak mau menambah-nambah. Hanya beliau menyampaikan, ya turunlah air dari langit, lalu mereka penghuni kubur tumbuh seperti tumbuhnya tunas, nah gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Nah kalau beliau menyampaikan ini, menjelaskan, beliau sudah memahami perkaranya gitu ya. Tidak ada satupun anggota tubuh manusia yang tersisa kecuali apa? Tulang ekor. Dari situlah nantinya kita tumbuh di hari kiamat ya, dari tulang ekor itu ya. Dan Rasulullah SAW dalam hadis sangkakala
ya, bersabda, dan Allah mengganti bumi dengan bumi lainnya dan membentangkannya serta meratakannya lalu memanjangkannya sepanjang kulit ukaz, sehingga engkau tidak akan melihat lagi ada tempat yang rendah dan tinggi di sana. Allah kemudian menghalau makhluk dengan sekali halauan, sehingga mereka ada dalam pergantian, yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain. Dan demikian pula langit, mereka manusia berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa, yang Maha Perkasa. Nanti ada ya tentang mahsyar ya, jelasan selanjutnya ya. Nah udah, Ibrahim 48 yaitu yang tadi saya bacakan, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Nah gitu ya. Ini pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit ya. Dan mereka manusia di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa itu ya. Nah ini sejalan dengan yang disebutkan dalam hadis, yaitu tanda-tanda bumi diganti ada dua tiupan. Tiupan tiupan yang pertama dulu ya, dan tiupan yang kebangkitan. Nah gitu ya. Sehingga gunung-gunung dijalankan, bumi diratakan, dan semua tetap berada di satu tempat yang tidak ada lengkungan, bukit dan lembah gitu ya. Jadi nggak ada lengkungan, nggak ada kayak gunung-gunung, nggak ada gitu ya. Nanti semua rata gitu ya gitu. Dalam Al-Quran juga Allah firman nih, misalkan Toha 105 sampai 107, 120. Sudah? Ya. Yas'alunaka anil jibali faqul yang sifuha yang sifuha rabbi nasfa itu ya gitu. Fayadaruha qa'an sawsafa la tara fiha iwajan wala amta itu ya. Itu kan? Ya. Tuhanku akan menghancurkannya di hari kiamat sehancur-hancurnya. Dari itu dulu lah, dari ayat yang pertama dulu ya, yang wayasalunaka dulu ya. Dan mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung, maka katakanlah Tuhanku akan menghancurkannya di hari kiamat sehancur-hancurnya. Maka dia menjadikan bekas gunung-gunung itu datar, gak ada sama sekali ya, belokan-belokan pengkolan-pengkolan gunung itu nggak ada ya. Tidak ada sedikit pun kamu lihat padanya tempat yang rendah dan tempat yang tinggi, datar aja semuanya gitu ya. Gitu tuh yang bisa dijelaskan untuk hadisnya. Maka kita imani itu ya, dan senantiasa kita bersiap-siap untuk hari pengumpulan itu. Semoga Allah mudahkan kita untuk senantiasa beramal soleh, mendapatkan hidayah, serta terus-menerus kita belajar dan mengamalkannya, serta menjadi yang memberatkan ya amal soleh itu nanti di hari pembalasan ya. Wa minkum wa fikum rabbana atina fid dunya hasanah